1 menit. Hanya 60 detik yang memisahkan kesempurnaan dari kehancuran. Seorang CEO kejam menatap tajam pada sopirnya yang datang terlambat. Hinaan menusuk harga diri, pakaian yang lusuh dan wajah yang tampak tak terurus menjadi alasan untuk dipecat. Namun, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam 1 menit itu. Seminggu kemudian, sang CEO menangis terseduh-seduh saat sebuah nama asing terus terucap dari bibir kakeknya yang sakit. Mengapa seorang sopir kampungan bisa begitu berarti bagi satu-satunya keluarga yang ia miliki? Pagi itu, udara Jakarta yang lembab setelah hujan semalaman terasa dingin menusuk kulit. Di tengah kawasan elit yang mulai ramai oleh deretan mobil mewah, sebuah rumah megah berdiri menjulang, simbol kekuasaan seorang wanita bernama Arini. Usianya belum genap 30. Namun nama Arini telah melekat dengan perusahaan raksasa yang ia pimpin dan moto hidupnya yang tanpa kompromi, waktu adalah uang. Baginya, 1 menit keterlambatan adalah dosa tak termaafkan, sebuah kelalaian yang tak bisa ditoleransi. Arini adalah seorang perfeksionis yang dibangun di atas trauma kegagalan masa lalu ayahnya, yang ia sembunyikan rapat-rapat sebagai rahasia berlapis. Kegagalan itu menanamkan dalam dirinya obsesi akan kontrol dan ketepatan waktu, menjadikannya tak mampu memahami nuansa kemanusiaan di balik setiap keterlambatan. Arini, dengan gaun kerja rancangan desainer dan tumit sepatu yang beradu lantai marmer, melangkah keluar rumah tepat pukul 5:05. Mobil hitam mengkilapnya seharusnya sudah terparkir di depan, dengan sopir yang siap membukakan pintu. Namun pagi itu, mobil itu belum ada. Dahinya berkerut, napasnya terhela kasar. 1 menit terasa seperti 1 abad dalam kamusnya. Akhirnya, suara mesin mobil terdengar di kejauhan. Bayu, sopir berusia 25 tahun, tergopoh-gopoh keluar dari mobil, mengenakan kemeja putih lusuh dan celana hitam sederhana. Napasnya terengah, seakan baru berlari maraton. Arini menatapnya tajam. "Kau baru datang?" Suaranya dingin, penuh amarah yang tertahan. Kata, "Maaf, Bu," yang keluar dari bibir Bayu justru menyulut api kemarahan Arini. Ia masuk ke mobil tanpa menoleh, lalu perintah tajamnya menusuk, "Jangan diam saja, jalan." Perjalanan pagi itu menjadi neraka bagi Bayu. Hinaan Arini tak hanya menyinggung pekerjaannya, tetapi juga penampilannya yang sederhana. "Kau pikir waktuku murah? Lihat dirimu, bajumu lusuh. Wajahmu pun tampak tak terurus. Bagaimana aku bisa percaya pada sopir kampungan sepertimu?" Setiap kalimat menghujam harga diri Bayu. Namun, ia hanya diam, menatap lurus ke jalan, menahan badai emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia punya alasan, rahasia yang ia simpan sendiri, yang membuatnya harus menerima semua hinaan ini. Bagi Arini, ini adalah kali pertama ia benar-benar melihat sopirnya. Selama 3 bulan, Bayu hanyalah bayangan tak terlihat yang mengantar dan menjemput, objek tanpa nama yang mengemudikan mobilnya. Kini, saat ia menoleh, hanya cercaan yang keluar. Sesampainya di kantor, Arini turun dengan wajah kesal. "Mulai besok, jangan kembali. Aku tidak ingin sopir lalai dan kampungan sepertimu." Bayu menunduk dalam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya menahan napas berat di dadanya. Setelah Arini menghilang ke dalam gedung, Bayu duduk terdiam, matanya menatap kosong, sebelum akhirnya menyalakan mesin dan membawa mobil itu kembali ke rumah Arini yang kini terasa asing. Sore harinya, sopir lain sudah mengisi kursi Bayu. Arini merasa lega, mengira semua sudah selesai. Namun, bayangan Bayu yang menunduk, tanpa pembelaan, mulai meninggalkan jejak samar dalam benaknya. Rumah itu, malam nanti, tidak akan pernah sama lagi. Malam pertama tanpa Bayu terasa aneh di rumah megah Arini. Suasana sunyi yang biasanya menenangkan kini terasa dingin dan hampa. Arini pulang dengan wajah letih, tubuhnya kaku setelah rapat panjang yang penuh tekanan. Ia berharap ketenangan, namun yang menyambutnya justru suara gaduh dari ruang keluarga. Seorang lelaki tua dengan rambut putih acak-acakan, kakek Arini, duduk di kursi goyang. Tubuhnya gemetar karena marah. Dialah satu-satunya keluarga yang Arini miliki setelah kedua orang tuanya meninggal. Sejak usia senja, ingatan kakek sering hilang timbul. Kadang manja seperti anak kecil, kadang mudah tersulut amarah. Malam itu, kakek benar-benar sulit dikendalikan.
Kembalikan mainanku. Jangan sembunyikan dariku. Teriaknya dengan suara serak, menghentakkan tongkat kayu ke lantai marmer. Para pelayan panik, bingung harus berbuat apa. Arini menghela napas panjang. Dengan langkah cepat, ia mendekati kakeknya, melepas tas dan tabletnya, lalu berlutut di hadapan pria tua itu. "Kek, ini Arini. Tenang, tidak ada yang mengambil mainan kakek," ucapnya lembut. Namun kakeknya tidak mendengar, sorot matanya kosong, penuh amarah yang sulit dipahami. Ia terus memukul lantai dengan tongkat, membuat suara ketukan keras menggema di seluruh ruangan. Arini mencoba memegang tangannya, namun kakek menepis kasar. "Pergi. Aku mau Bayu." "Mana Bayu?" Arini tertegun. Nama itu, Bayu, menusuk telinganya. Nama yang asing, namun diucapkan kakeknya dengan penuh kerinduan. "Bayu, siapa itu, Kek?" Arini bergumam, menoleh pada pelayan terdekat, namun tidak ada jawaban. Malam itu butuh hampir 3 jam hingga kakek akhirnya tenang dan tertidur di kursi goyang. Arini duduk di sampingnya, menatap wajah keriput yang kini damai. Hatinya terasa pedih. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk mengejar waktu, hingga tidak menyadari betapa sulitnya merawat satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia juga tidak pernah tahu bahwa kakeknya, yang kerap ia delegasikan kepada para pelayan, ternyata menemukan pengasuh lain. Ini adalah rahasia lain yang kakeknya simpan. Keesokan harinya, hal yang sama kembali terjadi. Arini pulang larut, lelah, dan mendapati rumahnya kembali gaduh. Kakeknya berteriak, meminta sesuatu yang bahkan para pelayan tidak bisa pahami, melempar mainan kayu kecil ke lantai lalu mengambilnya lagi. Kenapa begini terus? Arini menepuk kening, frustrasi. Waktu yang dibutuhkan untuk menenangkan kakek semakin lama. Hampir setiap malam butuh 2-3 jam sebelum akhirnya kakek bisa terlelap. Hari ketiga, Arini benar-benar kelelahan. Matanya sembab, tubuhnya lemas. Saat para pelayan berusaha menenangkan, kakeknya kembali menjerit. "Aku mau Bayu." "Mana Bayu?" Kali ini, Arini jelas mendengar nama itu, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Ia memandang pelayan terdekat. "Siapa Bayu? Kenapa kakek terus menyebut namanya?" Pelayan itu terlihat ragu, menunduk, lalu beralih pada rekan lain. Semua tampak saling tatap, seakan menyembunyikan sesuatu. Arini semakin kesal. "Jawab." Suaranya meninggi, meski matanya sudah mulai berkaca-kaca. Akhirnya, salah satu pelayan wanita memberanikan diri. Dengan suara pelan, ia berkata, "Bayu itu, sopir ibu yang dipecat 3 hari lalu." Kata itu menghantam dada Arini seperti palu berat. Matanya melebar, mulutnya terbuka, namun tak ada kata keluar. Sopir. Orang yang ia hina, orang yang ia pecat tanpa ampun, disebut-sebut oleh kakeknya setiap hari. Ia menoleh pada kakeknya yang masih rewel, tangannya menggapai-gapai kosong, bibirnya terus menyebut nama itu lirih. "Bayu, Bayu, temani aku." Arini tercekat, tangannya gemetar memegang sandaran kursi. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak mengenal orang yang selama ini berada di sisinya setiap hari. Malam itu Arini tidak bisa tidur. Bayangan wajah sopirnya yang selalu menunduk, menerima hinaan tanpa perlawanan, terus menghantui pikirannya. Ia ingat bagaimana Bayu tidak pernah sekalipun membalas ucapan kasarnya. Dan kini kakeknya, satu-satunya keluarganya, terus menyebut nama itu seakan Bayu adalah bagian penting dalam hidupnya. Di kamarnya yang luas dan dingin, Arini menatap langit-langit sambil memeluk bantal. Dadanya sesak, ada rasa penasaran yang tumbuh bercampur dengan penyesalan yang perlahan merayap masuk. "Siapa sebenarnya Bayu itu?" bisiknya lirih sebelum matanya terpejam dengan berat. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Arini. Setiap kali ia pulang kerja, rumah mewah yang biasanya sepi selalu dipenuhi teriakan kakeknya. Para pelayan kewalahan. Tapi satu hal yang membuat Arini semakin resah adalah kata-kata yang selalu keluar dari mulut kakeknya. "Bayu, Bayu, aku mau Bayu." Setiap kali kakeknya rewel, nama itu selalu disebut. Seakan hanya satu orang yang mampu menenangkan hatinya. Sementara Arini, dengan segala kesibukan dan kekayaannya,
Bahkan dengan usahanya membujuk penuh kesabaran, selalu gagal. Arini mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Bagaimana mungkin seorang sopir, orang asing yang baru 3 bulan bekerja, bisa begitu melekat dalam ingatan kakeknya yang pikun? Padahal dirinya, cucu kandung yang merawat sejak kecil, sering tidak diingat. Ini adalah tamparan keras bagi ego Arini. Malam ke-6, setelah kakeknya kembali menyebut nama itu, Arini akhirnya tak tahan. Ia memanggil kepala pelayan ke ruang kerjanya. Ruang kerja itu luas, dinding dipenuhi rak buku dan meja kayu hitam besar terletak di tengah ruangan. Arini duduk di kursinya, menyilangkan tangan di depan dada. Wajahnya penuh ketegasan namun juga kebingungan. "Ceritakan padaku siapa Bayu sebenarnya?" tanyanya pelan tapi tegas. Kepala pelayan menunduk dalam. "Bayu hanyalah sopir, Bu. Ia tidak banyak bicara, selalu ramah, tapi lebih sering diam. Namun setiap kali ibu berangkat kerja, ia selalu kembali ke rumah." "Untuk apa kembali? Bukankah tugasku jelas? Mengantar dan menjemput saja." Arini mengernyitkan dahi. Pelayan itu menarik napas panjang. Setelah ibu pergi, Bayu biasanya duduk bersama Tuan di taman. Kadang mereka berbincang, kadang menanam bunga. Jika Tuan sedang marah atau rewel, Bayu yang menenangkan. Bahkan saat malam, Bayu sering menemani Tuan sampai tertidur. Baru setelah itu, ia kembali ke kamarnya. Kata-kata itu membuat jantung Arini berdetak cepat. Ia terdiam, menatap meja kayu di depannya, lalu perlahan bangkit dari kursi. Langkahnya berat, tapi ia melangkah menuju ruang CCTV yang berada di lantai bawah. Ruangan itu jarang ia masuki, biasanya hanya digunakan oleh staf keamanan. Saat pintu terbuka, layar-layar besar langsung menampilkan rekaman berbagai sudut rumah. Arini berdiri di depan layar, tangannya sedikit bergetar. "Tolong tunjukkan padaku rekaman seminggu terakhir," ucapnya. Salah satu staf segera memutar rekaman. Mata Arini terpaku pada layar. Ia melihat sosok Bayu dengan pakaian sederhana berjalan bersama kakeknya di taman belakang. Bayu tampak sabar menuntun tangan kakek yang gemetar sambil tersenyum kecil. Ia memungut bunga jatuh, menaruhnya di tangan kakek, lalu tertawa bersama. Arini terdiam. Pemandangan itu terasa asing, namun sekaligus menusuk. Selama ini ia bahkan tak pernah tahu bahwa taman belakang yang indah itu sering digunakan kakeknya. Ia terlalu sibuk dengan rapat, presentasi, dan pertemuan penting. Rekaman berganti. Malam hari, kamera menyorot ruang keluarga. Bayu duduk di kursi. Sementara kakek bersandar di pundaknya, perlahan tertidur. Bayu mengusap pelan kepala kakek, lalu menunggu hingga benar-benar terlelap sebelum ia bangkit, menutup selimut, dan berjalan ke kamarnya sendiri. Arini tidak mampu menahan air matanya, dadanya sesak. Betapa butanya ia selama ini. Betapa ia tidak pernah menyadari bahwa seorang sopir miskin yang ia hina habis-habisan justru memberi kasih sayang pada kakeknya. Kasih sayang yang bahkan ia sendiri tidak sempat berikan. Dengan suara bergetar, ia bertanya pada staf, sejak kapan dia melakukan ini? Staf itu menjawab pelan. "Sejak hari pertama bekerja, Bu." Arini terhenyak, tangannya menutup mulut. Air matanya jatuh semakin deras. Ia merasa tertampar keras. Selama hampir 3 bulan, Bayu bukan hanya sopir, melainkan penopang kehangatan rumah itu. Seseorang yang mengisi kesepian kakeknya, seseorang yang seharusnya ia hargai. Namun yang ia lakukan justru sebaliknya. Menghina, merendahkan, lalu memecatnya hanya karena telat 1 menit. Malam itu Arini tidak bisa tidur. Ia termenung di ranjang besar. Lampu kamar sudah redup, namun pikirannya terus dihantui rekaman CCTV. Senyum Bayu, kesabaran Bayu, suara kakeknya yang terus menyebut nama itu, semua berputar di kepalanya. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mengapa seorang sopir rela melakukan itu? Mengapa Bayu mau mengorbankan waktu bahkan tenaganya untuk menemani seorang kakek yang bukan keluarganya? Apa yang mendorongnya? Pertanyaan itu terus menggantung tanpa jawaban. Hingga dini hari, Arini hanya bisa menatap langit-langit, air mata membasahi pipi. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bersalah dan di dalam hatinya tumbuh tekad yang kuat. Ia harus menemukan Bayu. Ia harus tahu siapa dia sebenarnya.
Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui tirai tipis kamar Arini. Ia duduk di tepi ranjang, masih dengan lingkar hitam di bawah mata akibat semalaman tak bisa tidur. Hatinya kacau. Rekaman CCTV yang ia lihat semalam terus menari-nari di kepalanya, membuatnya merasa terhantui. Suara ketukan pelan di pintu membuat Arini menoleh. Kepala pelayan masuk dengan membawa segelas teh hangat. "Silakan, Bu. Tehnya bisa membantu menenangkan." Arini menerima, namun matanya tetap tajam menatap sang pelayan. "Katakan padaku yang jujur. Pagi itu ketika Bayu telat menjemputku, apa yang sebenarnya terjadi?" Pelayan itu tampak terkejut. Ia menunduk, terlihat ragu untuk bicara. Saya tidak tahu apakah harus menceritakannya, Bu." Jawab. Suara Arini meninggi, kali ini lebih memohon daripada memerintah. Dengan napas berat, pelayan itu akhirnya angkat bicara. Saat itu, Tuan rewel sejak subuh. Beliau menolak makan, menolak duduk, hanya marah-marah. Semua pelayan sudah mencoba, tapi tidak berhasil. Lalu Bayu datang. Ia duduk di samping Tuan, menyuapi perlahan, membujuk dengan sabar, sambil sesekali tertawa kecil agar Tuan mau membuka mulut. "Butuh waktu lama, Bu." Sampai akhirnya Tuan selesai makan. Arini terdiam. Tangannya yang memegang cangkir bergetar. Air matanya kembali menggenang. Jadi, alasan dia terlambat 1 menit itu karena... Suaranya tercekat. Pelayan itu menunduk lebih dalam. Karena ia baru selesai menyuapi sarapan Tuan. Setelah memastikan Tuan tenang, barulah ia berlari ke garasi untuk menyalakan mobil. Dan hanya butuh 1 menit, tapi 1 menit itu yang membuat ibu memecatnya. Kata-kata itu menusuk hati Arini lebih dalam daripada pisau manapun. Ia teringat jelas bagaimana pagi itu ia mengeluarkan kata-kata kasar, menghina baju lusuh Bayu, mengusirnya tanpa belas kasihan. Padahal sopir itu baru saja melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sendiri. Menyuapi kakeknya dengan penuh kasih. Arini menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar menahan tangis. "Allah, betapa butanya aku," gumamnya lirih. Seketika ia berdiri, tanpa sempat menghabiskan tehnya. "Siapkan mobil, aku harus menemui Bayu." Namun sebelum mobil disiapkan, suara gaduh kembali terdengar dari lantai bawah. Arini segera turun, mendapati kakeknya kembali rewel. Ia menolak duduk, menolak diam. Tangannya menggapai-gapai kosong sambil berteriak, "Bayu, Bayu, di mana Bayu?" Arini berlari menghampiri mencoba menenangkan. "Kek, ini Arini. Aku di sini." Namun kakeknya justru semakin keras, hampir menangis. "Aku mau Bayu. Dia selalu ada. Dia yang temani aku." Arini memeluk kakeknya. Namun tubuh renta itu terus memberontak. Butuh waktu hampir 2 jam, hingga akhirnya kakek tertidur di sofa dengan wajah lelah. Arini duduk di sampingnya. Rambutnya kusut, air matanya mengalir deras. Kini ia semakin yakin tidak ada jalan lain. Ia harus menemukan Bayu. Ia tidak bisa lagi mengabaikan nama itu. Sosok itu yang ternyata jauh lebih berarti bagi kakeknya daripada dirinya sendiri. Sore harinya, Arini memanggil sekretaris pribadinya. Mereka duduk di ruang kerja dengan tumpukan berkas. Namun, kali ini bukan soal bisnis. "Cari alamat Bayu. Aku ingin tahu di mana dia tinggal dan jangan katakan ini pada siapapun," ucap Arini tegas. Sekretaris itu mengangguk. Beberapa jam kemudian, sebuah alamat sederhana tertera di kertas. Pinggiran kota, jauh dari kawasan elit, rumah kecil di gang sempit. Arini menatap kertas itu lama sekali. Hatinya berdebar. Seakan ia akan memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dunia Bayu. Dunia yang selama ini tak pernah ia pedulikan. Malam itu, Arini mendekati kakeknya yang sudah lebih tenang. Ia berbisik di telinganya. "Kek, besok kita akan menemui Bayu." Seketika wajah kakek yang renta itu berubah, senyum kecil muncul. Meski matanya tertutup, seakan mendengar kabar yang sudah lama ia tunggu. Arini menggenggam tangan keriput itu erat-erat. "Maafkan aku, Kek. Besok aku akan menebus kesalahanku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian hari, Arini tertidur dengan hati yang bulat.
Besok ia akan mencari Bayu. Besok ia akan menghadapi kenyataan yang selama ini ia abaikan. Namun Arini belum tahu, perjalanan esok bukan hanya tentang menebus kesalahan, melainkan juga membuka tabir kehidupan Bayu yang penuh pengorbanan dan rahasia yang lebih dalam. Pagi itu, matahari baru saja terbit, namun suasana hati Arini jauh dari tenang. Ia sudah bersiap sejak subuh, mengenakan setelan sederhana, bukan gaun glamor yang biasa. Di ruang keluarga, kakeknya sudah duduk di kursi roda, wajahnya tampak lebih cerah. Sebuah mobil sederhana sudah menunggu di halaman. Perjalanan menuju alamat Bayu terasa jauh, melintasi kawasan elit lalu masuk ke gang sempit, dinding kusam, dan atap seng berkarat. Aroma tanah basah bercampur asap kayu terbakar tercium. Apakah benar di sini? Arini bertanya, setengah tidak percaya. Sopir barunya mengangguk. Di ujung gang, mobil tidak bisa masuk lebih jauh. Arini pun turun, membantu mendorong kursi roda kakeknya. Akhirnya, mereka sampai di depan sebuah rumah kecil. Dindingnya batako belum diplester sempurna, pintunya kayu tua yang catnya mengelupas. Di teras mungil, Bayu sedang jongkok, memperbaiki motor tua tetangga. Kemeja putihnya lusuh, celana hitamnya pudar, tangannya kotor oli, namun wajahnya tetap teduh. Senyum kecil sesekali muncul ketika ia berbicara pada Dika, adik bungsunya, yang berdiri di sampingnya membawa kunci pas. "Bang, sudah bisa belum motornya?" tanya Dika polos. Bayu tertawa kecil. "Sabar, Dik, tinggal sedikit lagi." Arini terdiam, matanya panas. Baru kali ini ia melihat Bayu di luar seragam sopir. Pemuda yang ia hina sebagai kampungan, kini terlihat sebagai kakak penyayang. Tiba-tiba kakek di kursi roda berteriak, "Bayu!" Suaranya penuh semangat. Bayu langsung menoleh, wajahnya seketika berubah. Tangannya berhenti bekerja, matanya melebar, lalu perlahan ia berdiri. Tatapannya jatuh pada sosok renta di kursi roda. "Kakek!" Suaranya lirih, hampir pecah. Tanpa pikir panjang, kakek menggerakkan kursi rodanya dengan susah payah. Arini membantu mendorong mendekat. Begitu jaraknya cukup, kakek langsung meraih tangan Bayu yang kasar penuh noda oli. Air mata jatuh di pipinya. "Bayu, kenapa kau tinggalkan aku? Aku mencarimu setiap hari." Bayu berlutut di hadapan kakek. Ia menggenggam tangan tua itu, menunduk dalam. Suaranya bergetar. "Maafkan saya, Kek. Bukan saya yang pergi, tapi saya diusir. Saya tidak ingin membuat masalah." Arini berdiri di belakang mereka, tubuhnya kaku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam lagi. Dialah yang mengusir. Dialah penyebab kakeknya kehilangan sosok yang selama ini menjadi penenang. Bayu memeluk kakek erat. Dari dalam rumah, Sinta, adik Bayu, keluar, terhenti melihat pemandangan di depan rumah. "Kak Bayu, siapa mereka?" tanyanya bingung. Bayu menoleh. "Ini kakek. Kakek yang biasa kakak temani." Arini membalas tatapan Sinta, lalu pandangannya jatuh pada rumah sederhana itu. Baru kali ini ia benar-benar melihat kehidupan Bayu. Sopir yang ia hina sebagai kampungan, ternyata seorang tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai sopir di rumah megah, lalu pulang ke rumah sempit ini untuk merawat dua adiknya. Arini merasakan tenggorokannya tercekat, dadanya bergemuruh. Semua kesombongan yang ia bangun selama ini runtuh seketika. Bayu bukan hanya sopir, tapi seorang kakak yang berkorban habis-habisan. Kakek masih memeluk Bayu, tidak mau melepaskan. "Jangan pergi lagi. Temani aku seperti dulu." Bayu mengusap punggung kakek. Matanya berkaca-kaca. "Saya tidak pernah ingin pergi, Kek. Tapi saya tidak punya pilihan." Arini menunduk. Air mata jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang begitu dalam. Ia telah salah menilai, salah memperlakukan, dan salah memahami. Namun dalam hati kecilnya, sebuah tekad mulai tumbuh. Ia akan memperbaiki semua ini. Ia akan membawa Bayu kembali, bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai bagian dari keluarga. Arini melangkah maju, suaranya pelan, hampir bergetar. "Bayu, aku ingin bicara denganmu." Bayu menoleh, wajahnya penuh peluh dan noda oli,
tapi sorot matanya jernih. Ia membantu kakek duduk kembali di kursi roda, lalu berdiri menghadapi Arini. "Ada apa, Bu?" tanyanya datar, sopan namun menjaga jarak. Arini menunduk sejenak lalu menatapnya dengan mata berkaca. "Aku ingin meminta maaf. Selama ini aku salah menilaimu. Aku menghinamu, memecatmu hanya karena 1 menit. Padahal 1 menit itu kau gunakan untuk hal yang lebih mulia, untuk kakekku." Bayu terdiam. Tangannya mengepal pelan. Ia menoleh sebentar ke arah kakek, lalu kembali menatap Arini. "Tidak perlu meminta maaf, Bu. Saya sudah terbiasa diperlakukan begitu. Saya paham bagi orang kaya, orang seperti saya hanya dianggap sepele." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dada Arini. "Jangan bilang begitu. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu, Bayu. Aku tidak tahu kau selama ini yang menemani kakek. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri." Bayu tersenyum samar, senyum yang penuh kelelahan. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Kakek butuh teman dan saya kebetulan ada di sana." Arini menggeleng cepat. "Tidak, Bayu, bukan kebetulan. Kau tulus. Aku melihat rekaman CCTV. Bagaimana kau menemaninya di taman menanam bunga, bahkan menunggu sampai ia tidur. Aku melihat semuanya. Aku benar-benar merasa bersalah." Bayu menunduk. "Bu, saya ini hanya sopir. Saya tidak pantas mendapat perhatian sebesar itu. Lagi pula, saya punya tanggung jawab lain di sini." Ia menoleh pada rumah kecilnya, lalu memandang kedua adiknya yang kini berdiri di ambang pintu dengan tatapan cemas. "Setiap hari saya harus memastikan mereka makan, belajar, dan tidak kekurangan. Menjadi sopir memang membantu ekonomi kami, tapi jika harus meninggalkan mereka terlalu sering, saya khawatir mereka tidak terurus." Arini terdiam. Kata-kata itu menamparnya lagi. Kakek tiba-tiba bersuara memecah ketegangan. "Bayu, kembali. Aku tidak bisa tanpamu. Jangan biarkan aku sendirian lagi." Bayu berlutut di samping kursi roda, menggenggam tangan kakek. Arini melangkah mendekat, menunduk hampir sejajar dengan Bayu. "Masalah bukan ada padamu, Bayu. Masalah itu ada padaku. Aku yang sombong. Aku yang buta. Aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Bayu menatapnya lama, seakan ingin memastikan ketulusan, namun bibirnya tetap mengucapkan sesuatu yang menyesakan. "Saya butuh waktu, Bu. Saya tidak bisa langsung kembali. Saya harus pikirkan adik-adik saya dulu." Arini terdiam. Air matanya jatuh, tapi ia mengangguk. Ia tidak bisa memaksa. Kakek menatap keduanya, lalu terisak kecil. "Aku hanya ingin kau di sisiku, Bayu." Bayu membelai lembut tangan kakek lalu menoleh pada Arini. "Izinkan aku menenangkan hati adik-adik dulu. Jika mereka siap, mungkin aku bisa kembali. Tapi bukan sebagai sopir yang hina. Aku ingin tetap menjadi diriku sendiri." Arini menggenggam tangannya tanpa sadar. "Aku janji, Bayu, jika kau kembali, semuanya akan berbeda. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti dulu. Aku tidak akan membiarkanmu merasa hina." Bayu menarik perlahan tangannya lalu menunduk. "Kita lihat nanti, Bu." Suasana hening. Bagi Arini, penolakan halus itu terasa lebih menyakitkan daripada hinaan apapun. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak akan menyerah. Sejak hari itu, langkah Arini semakin mantap. Ia tidak lagi ingin menebus kesalahannya dengan uang atau barang semata. Ia tahu Bayu bukan tipe orang yang bisa dibeli dengan pemberian. Bayu butuh bukti nyata bahwa dirinya benar-benar berubah. Maka beberapa hari kemudian, Arini kembali ke gang sempit itu. Namun kali ini tanpa membawa bingkisan, tanpa hadiah, hanya dirinya, kakek yang duduk di kursi roda, dan hati yang sudah jauh lebih tenang. Saat tiba, Bayu sedang duduk di teras rumah kecilnya, menjemur baju sekolah adik-adiknya. Bayu menoleh, wajahnya datar, tapi matanya tak lagi setajam sebelumnya. Arini mendekat. "Bayu, bolehkah aku membantu?" Bayu sempat diam lalu menghela napas. "Tidak perlu, Bu, saya bisa." Namun, kakek yang duduk di kursi roda tiba-tiba bersuara. "Biarkan Arini belajar,
Bayu. Selama ini dia tidak pernah tahu seperti apa hidupmu. Sudah saatnya dia mengerti. Bayu menatap kakek lama sekali lalu mengangguk. Baiklah, kalau ibu mau silakan. Arini tersenyum kecil lalu ikut membantu merapikan jemuran. Tangannya yang terbiasa memegang pena dan tablet kini sibuk melipat baju yang masih basah. Ia kikuk beberapa kali salah cara, hingga Sinta tertawa kecil melihatnya. Ibu begitu caranya salah. Lihat harus ditekan dulu baru dilipat. Kata Sinta sambil memperagakan. Arini menatap gadis itu lalu menirunya. Oh begitu. Maaf ya. Aku memang tidak terbiasa. Sinta mengangguk. Tidak apa-apa, Bu. Saya juga dulu sering salah. Bayu hanya mengamati dari kejauhan, namun dalam hatinya muncul rasa yang berbeda. Baru kali ini ia melihat Arini mau merendahkan diri melakukan pekerjaan sederhana tanpa malu. Hari berikutnya, Arini datang lagi. Kali ini ia membantu Dika mengerjakan PR. Bocah itu duduk di meja kayu kecil, mengerutkan dahi sambil menulis angka-angka. Arini duduk di sampingnya, sabar membimbing. Kalau 5 tambah 3 berapa? Tanya Arini. Dika menghitung dengan jari-jari kecilnya. 8, Bu. Arini tersenyum lebar. Pintar. Nah, coba sekarang 6 tambah 4. Bocah itu kembali menghitung lalu bersorak kecil ketika berhasil. Wajahnya berbinar. 10. Arini tertawa pelan, menepuk pundaknya. Kamu hebat, Dika. Dari pintu, Bayu memperhatikan. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya. Ia tahu Arini wanita yang keras. Selalu sibuk dengan pekerjaan, jarang punya waktu untuk keluarganya sendiri. Tapi kini ia melihat wanita itu tersenyum tulus pada adiknya. Dan senyum itu berbeda dari senyum yang biasa ia tunjukkan di rapat-rapat bisnis. Senyum itu sederhana, tapi penuh kasih. Beberapa hari kemudian, Arini bahkan ikut membantu memasak di dapur sempit rumah itu. Wajan tua, kompor minyak tanah, dan panci berkarat menjadi saksinya. Tangannya belepotan minyak, wajahnya berkeringat, namun ia tetap tersenyum. Bahkan ketika Sinta tertawa karena Arini salah memasukkan bumbu. Bu, itu terlalu banyak garam. Sinta berseru sambil menahan tawa. Arini ikut tertawa. Ya ampun, jadi asin sekali ya. Maaf, aku masih belajar. Suasana dapur kecil itu dipenuhi tawa. Sesuatu yang jarang sekali terjadi di rumah mewah Arini. Semakin sering ia datang, semakin banyak hal yang ia pelajari tentang bagaimana Bayu bangun subuh, menyiapkan sarapan seadanya untuk adik-adiknya sebelum berangkat kerja, tentang bagaimana Sinta harus menahan rasa kantuk karena harus mencuci baju kakaknya, tentang bagaimana Dika sering menunggu di depan rumah, menanti Bayu pulang dengan membawa sedikit oleh-oleh makanan murah. Arini merasa hatinya terus dihantam. Ia yang hidup dengan kemewahan bahkan tidak pernah tahu bagaimana rasanya berjuang seperti itu. Ia yang selalu menganggap waktu hanyalah uang, kini menyadari bahwa waktu bisa juga berarti cinta, kasih, dan pengorbanan. Bayu masih menjaga jarak. Ia tidak banyak bicara dengan Arini, hanya menjawab seperlunya. Namun perlahan, sikapnya mulai melunak. Ia tidak lagi mengusir Arini ketika datang. Ia tidak lagi menolak ketika Arini ingin membantu. Meski hatinya masih berhati-hati, namun ia mulai melihat ketulusan yang muncul. Suatu sore setelah semua pekerjaan rumah selesai, kakek duduk di kursi goyang di teras rumah. Bayu duduk di sampingnya. Sementara Arini berdiri tidak jauh. Nak, kau lihat sendiri bukan? Arini sudah berusaha. Dia datang bukan untuk pamer, tapi untuk belajar. Kau tidak ingin terus membiarkannya mencoba sendirian, bukan? Bayu menatap kakek lalu menoleh pada Arini. Wanita itu menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam. Wajahnya penuh harap. Dengan suara pelan, Bayu berkata, "Aku mulai percaya, tapi aku butuh waktu. Jangan terburu-buru, Bu. Jika kau benar tulus, aku akan tahu dari caramu bertahan." Arini menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk. "Aku akan bertahan, Bayu. Berapa lama pun itu." Sore itu untuk pertama kalinya sebuah celah kecil terbuka di hati Bayu. Sebuah tanda bahwa ketulusan bisa mengikis luka. Meski perlahan, namun Arini tahu perjalanan belum selesai.
Masih ada satu langkah besar yang harus ia ambil untuk benar-benar menebus semua kesalahan dan mengembalikan Bayu ke sisinya. Hari itu langit mendung, awan abu-abu bergelayut di atas Jakarta. Di gang sempit tempat rumah Bayu berdiri, Arini tiba dengan mobil sederhana. Wajahnya tenang, matanya berbinar, seolah ia sudah menyiapkan keputusan besar. Di kursi roda, kakeknya duduk dengan senyum tipis. Bayu terlihat sedang menimba air di sumur kecil di samping rumah. Ketika melihat Arini datang, ia berhenti sejenak lalu menunduk sopan. "Selamat siang, Bu." Arini melangkah mendekat. Suaranya lembut tapi penuh ketegasan. "Bayu, bolehkah aku bicara denganmu sebentar?" Bayu meletakkan ember air lalu mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu reot di depan rumah. Arini menarik napas panjang lalu mulai berbicara. "Sudah beberapa minggu aku mencoba mendekati hidupmu. Aku belajar membantu pekerjaan sederhana. Aku berusaha mengenal adik-adikmu. Aku tahu itu belum cukup. Tapi Bayu, aku benar-benar ingin menebus kesalahanku. Aku ingin kau kembali bukan hanya sebagai sopirku, tapi sebagai bagian dari keluarga kami." Bayu terdiam. Matanya menatap tanah, pikirannya bercampur aduk. "Bu, aku tidak ingin adik-adikku merasa kehilangan lagi. Kalau aku harus kembali bekerja di rumahmu, siapa yang akan menjaga mereka? Sinta masih terlalu muda, Dika masih kecil, aku tidak bisa egois." Arini tersenyum samar. Ia sudah menyiapkan jawaban itu. "Aku tahu. Karena itu aku ingin membawa mereka juga. Aku ingin mereka tinggal bersamamu di rumahku. Aku akan pastikan Sinta bersekolah di tempat yang baik, dan Dika mendapat pendidikan yang layak. Kalian tidak akan terpisah lagi." Sinta yang mendengar itu langsung terbelalak. "Benarkah, Bu?" Suaranya lirih, penuh harap. Arini mengangguk, menatapnya lembut. "Benar, sayang. Kalian berdua pantas mendapat masa depan yang lebih baik." Bayu menoleh cepat ke arah adiknya, melihat mata mereka berbinar, namun ia kembali menatap Arini. "Masih ragu. Dan bagaimana dengan kakek? Apakah aku bisa tetap menemaninya?" Kakek tiba-tiba bersuara dari kursi roda dengan nada tegas meski suaranya serak. "Bayu, aku ingin kau kembali. Aku sudah tua. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa melihat dunia ini. Tapi satu hal yang kupastikan, aku ingin kau ada di sampingku. Kau yang membuatku merasa hidup." Arini tidak akan keberatan. "Bukan begitu, Rin?" Arini mendekat berlutut di hadapan Bayu. Sesuatu yang ia lakukan dengan penuh kesadaran. "Aku tidak keberatan, Bayu. Aku justru ingin kau yang menjaga kakek. Aku akan belajar dari caramu. Bagaimana memberi waktu, memberi cinta, sesuatu yang selama ini aku abaikan." Bayu terdiam lama. Angin sore bertiup. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap adik-adiknya yang kini tersenyum penuh harap, lalu menatap kakek yang memandangnya dengan penuh kasih. Dan akhirnya ia menatap Arini, wanita yang dulu memecatnya dengan hinaan, namun kini berlutut di hadapannya dengan air mata penyesalan. Dengan suara bergetar, Bayu berkata, "Kalau begitu, aku kembali. Tapi bukan hanya sebagai sopir. Aku kembali karena aku ingin keluargaku bersama, dan karena aku ingin menjaga kakek." Air mata Arini jatuh deras. Ia mengangguk cepat. "Iya, Bayu. Iya, kau bukan hanya sopir, kau keluargaku. Mulai sekarang kita bersama." Sinta memeluk adiknya erat. Wajahnya penuh senyum bahagia. Kakek menutup mata, air mata menetes di pipinya. Namun, bibirnya tersenyum lega. Dan Bayu untuk pertama kalinya merasa beban berat yang ia pikul perlahan mulai terangkat. Hari itu juga Arini membawa mereka ke rumah mewahnya. Para pelayan terkejut melihat dua anak kecil masuk bersama sang sopir. Namun Arini berdiri di depan dengan suara tegas. "Mulai hari ini mereka keluarga kita. Perlakukan mereka dengan hormat." Malamnya kakek tidur dengan tenang. Bayu duduk di sampingnya seperti dulu. Sementara Sinta dan Dika tidur di kamar baru yang nyaman dengan ranjang empuk dan selimut hangat. Arini berdiri di depan pintu kamar, menatap mereka dengan hati haru. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Kini ia belajar bahwa kekayaan bukan hanya soal harta, tapi juga soal siapa yang ada di samping kita.
Siapa yang menemani di saat kita paling rapuh? Dan Bayu, pemuda yang dulu ia hina sebagai kampungan, kini menjadi cahaya yang membuat rumah itu kembali hangat. Arini, yang tadinya terobsesi pada waktu dan uang, kini mulai memahami bahwa nilai sejati terletak pada kasih sayang, pengorbanan, dan kemanusiaan. Kontroversi tentang harga diri dan status sosial akhirnya menyatu dalam ikatan keluarga yang tak terduga, mengubah takdir mereka semua. Dan akhirnya, seorang wanita yang dulu hanya menghitung menit sebagai uang, belajar bahwa waktu juga bisa dihitung sebagai kasih sayang. Arini menemukan kembali arti keluarga, bukan hanya dari darah, tetapi dari hati yang tulus. Ia yang dulu sombong, kini berani merendahkan diri dan berlutut di hadapan seorang pemuda yang hatinya jauh lebih kaya dari hartanya.